Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video di part kedua, jadi di mapel teknologi jaringan berbasis luas kelas 11 TKJ. Saya berharap kalian tetap sehat dan selalu menjaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan yang sudah digaung-gaungkan oleh pemerintah. Oke, materi selanjutnya di paparan di video yang pertama kemarin. Kali ini kita akan membahas untuk wireless access point. Di wireless access point itu biasanya yang kalau kalian mengenal biasanya di tempat-tempat ramai, di gedung, di mall atau di sekolah, bahkan itu sering digunakan untuk hotspot. Di sini di wireless access point sendiri, ini kita akan mengenal di mana nanti akan ketemu yang namanya router, yaitu router yang memiliki tugas untuk melakukan routing paket data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Fungsinya router ya artinya nanti gini, jadi router ini nanti yang akan mentranslate atau menerjemahkan dari suatu jaringan yang berbeda, misalnya dari jaringan A, kemudian nanti di jaringan B. Praktis ketika jaringan itu berbeda, komunikasinya tidak akan bisa terbentuk. Anda tentu ingat di mapel komunikasi data dan jaringan itu akan di komunikasi itu kan ada 3, yaitu sistemnya ada duplex, terus half duplex, dan apa yang satunya lagi, duplex, half duplex, ada 3. Nah, coba nanti kalian bisa cari di catatan di buku dulu waktu kelas 10. Jadi komunikasi itu ada 3. Satunya apa? Simplex, ya, simplex. Nah, untuk contoh-contohnya nanti kalian bisa lihat sendiri. Oke. Jadi di sini banyak tipe access point yang tersedia di pasaran, ya. Mulai dari perangkat yang berbasis firmware hingga operating system. Kalau yang berbasis firmware itu biasanya kita banyak sekali menemukan yang misalnya yang sering dipasang di rumah-rumah itu yang nanti akses pointnya bisa diakses oleh tidak lebih dari 20 klien. Kemudian yang tipe firmware ini merupakan kategori perangkat lunak yang tersimpan dalam ROM. Apa itu ROM? Read Only Memory, yang tidak dapat diedit atau dimodifikasi ketika kita mempunyai catu daya listrik. Firmware adalah kompatibilitas bahasa pemrograman yang disusun untuk mengontrol mesin secara langsung. Dalam hal ini adalah yang sifatnya adalah pada level yang terendah atau diistilahkan dengan low level. Firmware dapat dijumpai pada beberapa jenis perangkat elektronik seperti pada mesin cuci, remote televisi, remote mobil, MP3 player, telepon genggam, open firmware, dan ARCS di komputer yang berbasis silikon grafik. Ini sebagai contohnya di gambar itu ada ditayangkan, yaitu dari salah satu merek yaitu TP-Link dengan tipenya TL-WR940N. Nanti Anda bisa memahami ini dengan TP-Link TL ini berarti ini produknya TP-Link, WR ini biasanya wireless, R-nya ini router. Nah, ini adalah nomor serinya, ya. Kemudian yang kedua yaitu yang tipe operating system. Tipe operating system itu adalah jenis perangkat keras nirkabel yang menggunakan sistem operasi untuk mengontrol, untuk mengelola serta mengendalikan kerja dari sistem hardware. Biasanya perangkat ini sudah menjadi suatu paket antara hardware dan sistem operasi. Tentunya kalian sudah sering dengar ini, yang sering menggunakan ini apa? Router board wireless. Ini contohnya yang sering di pasaran banyak itu ada apa? Salah satunya adalah apa? Kalau di dalam gambar ini apa? Mereknya apa ini? D-Link. D-Link itu banyak yang sudah menggunakan tipe operating system.
Kemudian yang C yaitu adalah wireless router. Istilahnya adalah biasa ditemukan di beberapa perangkat GPON atau modem modern internet. Jadi wireless router ini menyediakan satu paket dial-up internet melalui sambungan fiber optik yang dilengkapi dengan fitur routing dengan NAT dan service access point-nya. Fitur-fiturnya untuk melengkapi perangkat wireless router ini salah satunya adalah pengaturan daripada WAN, pengaturan WLAN, kemudian pengaturan manajemen routing, itu yang meliputi NAT. Apa itu NAT? Network Address Translation. Kemudian DHCP server, kemudian satunya lagi adalah filter IP. Nah, fungsi-fungsi dari fitur-fitur yang ada pada wireless router ini tentunya Anda sudah paham. Pengaturan WAN, misalnya pengaturan WAN ini tujuannya untuk apa? Ini saya belum ada papan tulis, jadi kita menggambarnya kita di awang-awang. WAN ini biasanya nanti yang berhubungan dengan cloud. Cloud itu bisa disimbolkan adalah sumber internetnya. Kemudian yang pengaturan WLAN, nah ini yang biasanya kalau kita mau membuat sebuah hotspot di rumah atau mungkin di mana lah, mau disebarkan melalui hotspot, ini pengaturan pada WLAN. Kemudian pengaturan manajemen routing dengan NAT. Ini untuk mengatur ketika nanti kita sudah terkoneksi dengan WAN, praktis nanti di WLAN ini, nanti yang terkoneksi dengan WLAN kan IP-nya menggunakan IP private. Jadi IP kan ada dua, yaitu IP public dan IP private. Jadi nanti yang public itu masuknya di WAN, kemudian yang private-nya nanti akan ditranslate di sini. Jadi fungsinya adalah pengaturan manajemen routing dengan NAT atau Network Address Translation ini untuk menerjemahkan IP yang masuk di WAN sehingga nanti di WLAN ini klien bisa mengakses internet. DHCP server ini singkatan dari Dynamic Host. Apa? Fungsinya untuk apa? Untuk memberikan IP pada klien secara otomatis dari server. Kemudian yang berikutnya lagi adalah filter IP address. Filter IP address ini difungsikan untuk apa? Untuk memfilter. Jadi IP-IP yang diperbolehkan untuk mengakses dari perangkat ini, atau mungkin IP-IP yang diberikan izin untuk mengakses internet. Beberapa fungsi yang dijalankan wireless router antara lain yang pertama yaitu router, yaitu yang bertugas menerjemahkan IP address public. Jadi yang saya sampaikan di WAN, IP address public itu biasanya berada di modem dari yang diberikan oleh penyedia jasa sambungan internet, misalnya Telkom, sehingga nanti akan diterjemahkan menjadi IP privat yang dapat diakses oleh klien dalam area WiFi. Kemudian yang kedua yaitu access point, yaitu yang menyediakan sambungan jaringan nirkabel dengan memanfaatkan gelombang radio. Yang ketiga, DHCP server, yaitu yang menyediakan pengalamatan IP pada seluruh klien yang terkoneksi dengan access point. Dan yang keempat adalah firewall management, yaitu yang berperan sebagai pusat pengaturan kebijakan keamanan jaringan, mulai dari penentuan IP address klien yang diizinkan mengakses hingga pemblokiran alamat situs tertentu. Nah, biasanya di sini kita bermain atau menetapkan rule apa-apa yang misalnya yang boleh diakses. Misalnya kita mau membatasi pada jam tertentu, jam 7 sampai jam 12 siang misalnya tidak bisa untuk mengakses YouTube, tidak bisa untuk mengakses Facebook, atau mungkin konten-konten tertentu, konten-konten yang mungkin berbau media sosial nanti karena itu adalah jam kerja atau mungkin jam belajar, nanti kita bisa lakukan pada firewall management di sini. Dan yang bagian D yaitu wireless bridge dan wireless station. Wireless bridge yang pertama. Wireless bridge
wireless ya. Wire itu kan apa? Kabel, less itu tanpa ya, tanpa kabel. Bridge jembatan. Wireless bridge adalah perangkat yang bertugas untuk meneruskan data jaringan dari sebuah host melalui interface portnya yang membuat seolah-olah port tersebut adalah port host yang terkoneksi dengan internet. Nah, ini gambaran daripada wireless bridge dan wireless station ya. Jadi di sini ada internet disimbolkan seperti awan ya, cloud. Ini internet, kemudian terhubung ke wireless router. Nah, di wireless router ini disebarkan melalui access point-nya, diterima melalui wifi di klien 1 yaitu menggunakan laptop, kemudian di klien 2 menggunakan PC tapi melalui wireless bridge. Ya, melalui wireless bridge. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi ini istilahnya di bridging. Kalau yang ini tanpa bridging, ya. Kemudian yang wireless station. Wireless station adalah perangkat access point yang dilengkapi mode pilihan station. Mode ini membuat wireless station dapat difungsikan sebagai klien dari access point tertentu. Gambarannya juga hampir mirip ya antara yang wireless station dengan wireless bridge. Jadi yang station itu yang ini. Ya, yang ini yang klien di wifi di klien 1. Kemudian masih ada lagi yaitu wireless repeater. Nah, wireless repeater itu sering kita melihat ada tower, ada BTS. Kenapa kok di desa-desa sekarang banyak tower? Nah, itu dia ISP atau penyedia layanan telekomunikasi membangun sebuah repeater. Repeater adalah perangkat keras yang berperan menerima sinyal dari perangkat pemancar utama ke area koneksi klien yang lebih jauh. Jadi ini untuk memperluas jangkauan access point. 3 tipe repeater, yang pertama yaitu telepon repeater, optical communication repeater, kemudian yang ketiga adalah radio repeater atau sering diistilahkan dengan wireless repeater. Berdasarkan jenisnya, repeater juga dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama telepon repeater, yang kedua optical communication repeater, yang ketiga radio repeater atau sering disebut wireless repeater yang saya sebutkan di awal tadi. Kemudian yang F adalah antena pemancar. Nah, ini kalau lihat gambarnya mungkin kalian sering lihat di tengah sawah atau mungkin di pinggir-pinggir jalan ya. Yaitu antena yang merupakan susunan penghantar konduktor yang dapat terbentuk dari kabel tembaga, dipol, aluminium, parabola dan lainnya. Jadi antena ini nanti bekerja layaknya sebuah reflektor lampu yang sering terpasang pada mobil atau mungkin di motor atau mungkin senter lah, di senter yang bertugas mengumpulkan semua sinyal dan mengkonsentrasikannya pada satu titik penghantar. Beberapa karakteristik dari antena antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pola radiasi, yang kedua gain, yang ketiga adalah polarisasi. Radiasi merupakan bentuk model transmisi sinyal elektromagnetik ketika didistribusikan untuk membentuk pola plot 3 dimensi, baik pada proses pengiriman maupun penerimaan sinyal. Kemudian yang kedua yaitu gain. Gain merupakan kemampuan antena dalam mengirimkan dan menangkap sinyal yang tidak dapat diukur dalam satuan fisik seperti meter, volt maupun ohm. Yang ketiga yaitu polarisasi. Didefinisikan sebagai teknik peramban sinyal yang dilakukan oleh antena ketika mendistribusikan dengan sinyal. Tipe antena bisa dilihat dari model pemancaran sinyalnya ada 3 macam. Jadi mungkin sering lihat di jalan, mungkin di atas rumah, atau mungkin di kantor, di sekolah, sering kita melihat bentuk-bentuk atau macam-macam bentuk antena.
Yang pertama yaitu antena direksional. Antena direksional di sini memiliki jenis seperti apa ya? Narrow beamwidth yang memiliki sudut pancaran gelombang radio relatif kecil dan terfokus. Itu yang dinamakan dengan tipe atau model antena direksional. Kemudian yang kedua yaitu semi direksional. Semi direksional yaitu antena jenis ini dirancang untuk mengarahkan sinyal radio pada mode point to point dengan jarak jangkau yang lebih pendek. Biasanya ini dipasang di indoor atau jarak menengah, yaitu kalau outdoor. Kemudian yang ketiga adalah antena omnidireksional. Antena ini biasanya seperti tongkat, yaitu yang memiliki sudut pancarannya lebih luas atau wide beam width-nya menyerupai pola lingkaran. Jadi bisa kalau kita hitung dalam sebuah sudut itu bisa mencapai 360 derajat. Jadi mungkin ini dulu untuk video untuk part kedua ini. Jadi harapan kami kalian tetap selalu menimba ilmu, baik nanti di channel SMK Negeri 1 ini atau nanti Anda cari di literasi di sumber-sumber belajar yang lain di Google. Google itu adalah media paling pinter, jadi kamu tanyakan apa saja dia pasti akan menjawab. Oke, tunggu lagi nanti untuk tayangan video yang part ketiga masih bersama channel Semakansa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.